Hadir lagi dengan saya Prasetyo Jatiwiono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh yang memungkinkan seseorang mengirimkan informasi atau menerima informasi ke atau dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Telekomunikasi sendiri adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3 macam. Komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah atau simplex, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh di sini adanya pager, televisi, dan radio. Sedangkan yang komunikasi yang kedua ada dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah atau duplex, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, telepon, HP, dan VoIP. Sedangkan yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh, handy talkie, fax, atau chat room. Untuk bisa melakukan telekomunikasi ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu ada informasi, merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, atau tulisan. Ada pengirim, mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Kemudian ada media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim ke penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi dengan gelombang radio. Kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena agar dapat terkirim jarak jauh. Penerima menerima sinyal elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal diubah kembali ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim. Selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Peran daripada teknologi komunikasi membuat jarak tak berarti. Komunikasi dapat dilakukan secara online tanpa ada batasan ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Dasar sistem teknologi komunikasi adalah isyarat atau signal yang bisa berbentuk analog atau digital. Di sini ada dua bagan, ada signal analog dan signal digital. Signal analog juga disebut signal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Ciri signal analog memiliki amplitudo dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, amplitudo menentukan keras tidaknya suara dan frekuensi menentukan pada kenyaringan suara, melengking atau tidak. Periodenya sama dengan 1 per frekuensi. Waktu yang diperlukan oleh sebuah gelombang atau satu lembah per satu puncak yaitu listrik dari PLN, umumnya signal yang mengalir pada jaringan telepon. Kemudian signal digital disebut juga signal diskrit. Signal ini tersusun atas dua keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan off dan keadaan on.
0 atau 1. Pertukaran signal analog dan digital menggunakan alat bernama modem atau modulator atau demodulator. Ini terjadi pada jaringan komputer yang berkomunikasi jarak jauh dengan melibatkan jaringan telepon. Komputer pertama mengirim signal digital dan kemudian modem mengubahnya menjadi analog. Signal analog inilah yang mengalir pada jaringan telepon. Selanjutnya, signal analog diubah oleh modem menjadi digital pada bagian komputer penerima. Ini bagian daripada Digital Communication System. Jenis aplikasinya ada ATM, ada telekonferensi, telekommuting, komputasi grup kerja atau world computing, di mana grup pekerja yang memakai komputer yang terhubung dalam jaringan untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Softwarenya bernama Group Word. EDI atau Electronic Data Interchange. Sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen, pesanan pembelian dari suatu perusahaan yang memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang juga telah memiliki sistem informasi atau server to server. Media transmisi. Ada media kabel atau media transmisi yang menghubungkan pengirim dan penerima yang secara fisik berupa kabel. Ada media tanpa kabel, media transmisi yang tidak menggunakan kabel. Ada juga kabel pasangan terpilin atau twisted pair, biasa disebut kabel telepon. Di sini ada dua, ada UTP, unshielded twisted pair, sangat populer. CTP atau shielded twisted pair, kurang populer. Kabel koaksial untuk koneksi LAN, TV kabel, dan antena TV. Kabel serat optik membawa signal data dalam bentuk berkas cahaya. Kabel ini biasa digunakan untuk LAN berkecepatan gigabit per detik. Ada juga di sini media tanpa kabel. Ada mikrogelombang atau microwave, satelit, gelombang radio, dan inframerah. Demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.